Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibullah, NPM 240201020262, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait jawaban ujian akhir semester mata kuliah manajemen resiko. Oke, langsung saja ke topik pada presentasi kali ini, yaitu terkait analisis resiko sumber daya manusia atau SDM dalam bisnis di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini referensi saya adalah sebuah artikel dari website Detik Finance yang membahas terkait dengan pelatihan SDM BPR tingkatkan pemahaman resiko industri perkapalan di Batam. Jadi pada artikel kali ini dibahas terkait bahwa BPR di Batam ini mengadakan pelatihan kepada pegawai mereka untuk meningkatkan pemahaman resiko industri di bidang perkapalan ini. Karena seperti yang kita tahu bersama bahwa di wilayah Batam ini sendiri, industri perkapalan merupakan salah satu industri strategis karena banyaknya lalu lintas yang menggunakan kapal, khususnya untuk mengangkut barang, mengangkut lain-lain. Oke, langsung saja kita ke topik-topik apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu terkait dengan identifikasi sektor bisnis. Yang kedua yaitu terkait dengan jenis resiko sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu terkait analisis konsep manajemen resiko itu sendiri, terdiri dari identifikasi resiko, penilaian resiko, serta mitigasi resiko SDM itu sendiri. Yang keempat yaitu terkait dengan strategi yang diterapkan oleh perusahaan. Oke, yang pertama yaitu terkait dengan identifikasi sektor bisnis. Pada artikel di atas atau artikel dari Detik Finance tersebut disampaikan bahwa terkait dilakukannya pelatihan kepada pegawai BPR atau Bank Perkreditan Rakyat ini di Batam terkait dengan ilmu analisis bisnis usaha perkapalan. Jadi di artikel di atas disampaikan bahwa pegawai atau SDM dari BPR ini diberikan pelatihan terkait analisis bisnis dan ekonomi pada usaha perkapalan sebagai salah satu nasabah strategis mereka. Pelatihan ini bertujuan agar SDM dapat lebih memahami proses bisnis sebagai dasar analisis terkait kebijakan dan pertimbangan dalam bidang keuangan atau memberikan pinjaman maupun kerjasama dengan nasabah di bidang industri perkapalan ini sendiri. Jadi menurut saya program pelatihan ini sangat penting bagi pegawai atau SDM di BPR ini karena nasabah strategis atau nasabah utama mereka yang memberikan sumbangsih paling tinggi adalah di bidang industri perkapalan ini sendiri. Jadi ini menjadi hal yang sangat penting bagi SDM-nya. Selanjutnya yaitu terkait dengan jenis resiko SDM. Nah, pada kesempatan kali ini menurut analisis saya berdasarkan artikel di atas, resiko yang dapat terjadi adalah kurangnya tenaga kerja yang memiliki skill atau keterampilan dalam melakukan analisis proses bisnis perkapalan yang menjadi dasar pertimbangan pemberian pinjaman atau kebijakan-kebijakan keuangan lainnya dari BPR Batam ini sendiri. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi BPR sebagai pebisnis di bidang perbankan. Karena atas analisis yang kurang tepat, maka dapat timbul resiko kerugian yang meningkat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jenis resiko SDM yang terjadi di sini adalah terkait dengan keterbatasan tenaga kerja yang terampil dan talent gap. Jadi ketika dalam suatu bisnis terdapat keterbatasan tenaga kerja yang terampil atau talent gap, sebenarnya ini menjadi masalah yang utama atau topik penting karena ketika SDM yang kurang terampil itu dampak terbesarnya adalah menimbulkan kerugian karena kesalahan atau kurang tepatnya mengambil keputusan. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan konsep manajemen risiko.
Yang pertama terkait identifikasi resiko. Resiko keterbatasan keterampilan tenaga kerja ini merupakan resiko yang cukup mempengaruhi bisnis secara signifikan, karena SDM atau pegawai merupakan komponen utama bagi perusahaan yang memiliki pengaruh yang cukup besar atas berjalannya perusahaan dengan baik atau tidak. Jadi, ketika SDM dari BPR ini sendiri tidak memiliki kompetensi yang cukup, ini dapat menimbulkan kerugian, atau pahit-pahitnya adalah bisa membuat BPR ini tidak bisa berjalan dengan baik dan akan gulung tikar atau tutup. Khususnya sebagai bisnis perbankan dengan demografi di wilayah Batam, tentu industri perkapalan ini menjadi sektor yang sangat strategis yang membutuhkan peminjaman uang maupun sarana penyimpanan uang ataupun untuk alur kas sebagai tempat distribusi keuangan kepada pegawainya atau dengan mitra bisnis lainnya. Yang selanjutnya yaitu terkait penilaian resiko. Berdasarkan artikel di atas, yang pertama kita akan mengukur atau kita akan mengasumsikan terkait level dampak. Nah, level dampak sendiri ini dapat diukur dari berapa persen kontribusi dari sektor perindustrian yang sedang kita bahas, yaitu sektor industri perkapalan, khususnya di wilayah Bank BPR Batam ini sendiri. Dengan pertimbangan persentase yang sepertinya cukup tinggi karena ini merupakan sektor strategis di wilayah Batam, maka dapat kita asumsikan bahwa resiko kurangnya pengetahuan atau keterampilan bagi dari SDM Bank Batam ini memiliki level dampak yang sangat signifikan. Jadi ketika SDM kurang cakap, maka ini akan sangat mempengaruhi secara sangat signifikan bagi perusahaan. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan level kemungkinan. Level kemungkinan sebenarnya dapat diukur dari histori data-data tahun-tahun sebelumnya dari bank ini sendiri. Namun karena tidak ada informasi yang diberikan pada artikel di atas, kita dapat ambil informasi dari artikel tersebut bahwa pelatihan ini hanya dilakukan pada skala kecil dan tidak dilakukan karena kondisi darurat atau dalam kondisi darurat. Maka dapat kita asumsikan bahwa resiko ini memiliki level kemungkinan yang kadang terjadi atau tidak sangat terjadi. Oke, yang selanjutnya yaitu terkait dengan mitigasi resiko. Mitigasi resiko yang telah dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan kepada SDM terkait analisis keuangan di sektor industri perkapalan, dengan harapan agar SDM dapat memahami industri perkapalan yang memiliki resiko cukup tinggi, dan SDM juga dapat memberikan analisis dan keputusan keuangan yang tepat terhadap industri ini. Selain itu, dengan SDM yang kompeten ini sendiri pada dasarnya memiliki tujuan utama dari bisnis itu sendiri, yaitu mengurangi probabilitas kerugian dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Jadi pada dasarnya semua bisnis adalah memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya sesedikit-sedikitnya. Nah, maka dari itu mitigasi resiko diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, karena dengan dilakukannya pelatihan ini bertujuan agar SDM dari perusahaan ini sendiri cukup kompeten sehingga akan dapat mencapai tujuan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu strategi mitigasi resiko SDM yang dapat dilakukan. Nah, selain dari memberikan pelatihan SDM terkait industri perkapalan tersebut, BPR di Batam juga dapat menerapkan strategi sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyusunan buku panduan. Dengan adanya buku panduan ini, diharapkan pegawai agar dapat memiliki acuan ketika memberikan analisis atau keputusan keuangan atas industri perkapalan ini sendiri. Yang kedua yaitu terkait dengan pembaruan sistem. Dengan adanya pembaruan sistem, ini akan dapat mengurangi human error dari kesalahan pengambilan keputusan atau kesalahan analisis. Yang ketiga yaitu supervisi dari atasan dan juga penerapan peer. Jadi setiap pegawai memiliki atasan sebagai acuan atau panduan dan juga peer sebagai kontrol dari kanan kiri atau dari pihak sejawat. Oke, berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.